gunakan, praktikan. Dan itu juga dipraktikkan dalam kehidupan Anda berbahasa, membuat makalah, yang pasti apalagi nanti KTTA. Baik, ini sudah kita bicarakan, saya mengulas aja bahwa unsur kalimat itu harus ada, ya. Unsur utamanya harus ada, kemudian kalimat itu harus tepat, mana yang tunggal, mana yang kompleks, itu kompleks majemuk bertingkat, dan ada yang majemuk setara. Kemudian ada juga yang campuran. Intinya bahwa sebuah kalimat itu harus mengandung subjek predikat itu paling sedikit, bahwa subjek itu tidak boleh didahului kata depan, ya tidak boleh didahului. Ini seperti ini yang merah-merah ini kan penyebabnya karena subjeknya bukan berarti di depan kalimat. Sekali lagi yang tidak boleh itu karena di depan subjek ada kata depan, itu yang dilarang keras, diharamkan. Kenapa, Bu? Ya karena jadi membuat kalimat itu tidak bersubjek, jadi salah kan gitu. Kemudian kalau mau ada preposisi boleh asalkan di tengahnya ada subjeknya. Ya, ini. Oh iya ini di luar ini dulu. Teknis dulu. Di GCR saya cek kok materi-materi saya hilang semua ya. Padahal saya tidak merasa menghapus loh. Apakah di tempat Anda juga seperti itu? Saya cek kalimat, misalnya ini aja, ternyata bukan kalimat semua, nggak ada ya. Apakah dengan sendirinya terhapus atau hilang atau bagaimana ya? GCR Di tempat itu. saya masih ada, Bu. Saya juga ada, Bu. Oh, masih ya, sudah. Kalimatnya yang pakai angka 1 ya. Belakang nama filenya. Filenya itu yang ada angka 1. Seperti yang pernah saya kirim di grup. Saya hilang semua, itu yang ini juga hilang, nggak ada. Unknown semua. Loh, kosong gitu. Oh, yang kalimat Ya, jadi hilang, Bu. tolong makanya itu. Hah? Yang kalimat Kenapa? hilang, tapi yang lainnya ada. Oh gitu ya. Iya. Apa ya? Ya wes lah, nggak apa-apa. Yang penting kalimatnya itu yang terakhir saya kirim di sini, yang dalam yang filenya itu tambah angka 1 aja ya. Ternyata di kelas lain juga nggak ada juga, sama juga ya. Ya wes, nggak apa-apa, yang penting Anda sudah ada. Dan kalau makanya untuk setelah UTS nanti kan seperti biasa saya kirim lagi melalui GCR. Maksud saya tuh kalau GCR itu tersimpan, kalian juga HP saya tidak penuh. Nanti kan ini chat-chat itu harus saya hapus-hapus karena penuh, ternyata percakapan itu juga membuat penuh. Jadi lambat kalau ada post atau email kan biasanya ada notifikasi. Kalau terlalu penuh nggak bisa, jadi nggak ada muncul. Ternyata setelah bisa buka laptop baru banyak kiriman ini gitu. Ya udah. Jadi nanti untuk berikutnya setelah UTS tolong kalau saya kirim langsung aja salah seorang, siapapun, tidak usah selalu PC, tolong aja langsung diunduh gitu. Jadi kalaupun itu hilang bisa kalian saling mengirim. Kan 7 lagi. Ya, lanjut kembali ke laptop. Nah, ini jadi intinya sih boleh pakai ini, tapi harus ada subjeknya. Kemudian tapi subjek tidak boleh ganda. Kalau tadi kan malah tidak ada, kalau gara-gara ada kata preposisi. Kalau ini justru harus dibuat satu menjadi preposisi, bisa juga dibuatkan struktur yang lain asal tidak mengubah makna ya. Itu ini kan 2 subjek ini, tapi kita tambahkan dan kita juga jangan mengulang. Misalnya naskah penyusunan naskah proklamasi itu disusun. Nah, dari segi struktur kalimat benar, tetapi dari struktur dari segi pilihan kata itu jangan seperti itu. Contoh lain gini, pembangunan jembatan itu dibangun tahun sekian. Nah, itu juga kalau ada kata yang lain kita carikan. Kecuali sudah merupakan istilah dan harus nanti kata kerjanya harus itu. Ya, kemarin juga saya rapat berkaitan dengan penulisan buku, itu
penulis buku juga sama, tidak mengulang gitu. Cari kata yang lain gitu, sama ternyata. Jadi dari segi pilihan kata memang seperti itu. Kemudian, nah ini kan ada untuk, ada dalam, ada mengenai. Nah jelas salah. Tetapi kalau misalnya diberikan di sini diberi subjeknya untuk mengatasi masalah itu, saya atau kami memerlukan bisa atau dipasifkan. Jadi ada beberapa cara. Nah sudah, intinya subjek harus bisa nomina, bisa frasa nomina. Terletak di awal, tetapi bisa juga sih ini tidak mutlak ya yang kedua itu, karena bisa juga diletakkan di tengah, predikatnya mendahului predikat boleh. Yang pasti nomor 3 tuh yang harus Anda ingat. Nah ini sudah. Nah ini semua tunggal. Nah yang ini tunjangan khusus sebagaimana ini dibayarkan atau diberikan. Ini kan tunjangan khusus ini setara dengan apa? Pelengkap kan. Nah, tambahkan predikatnya kira-kira dibayarkan atau diberikan, tapi kan nggak mungkin dilakukan gitu. Jadi di sini yang tambahannya. Nah, ada lagi ini latihan sebentar. Nah, ini latihan sudah dikerjakan belum ya? Halo. Guys. Belum, Bu. Sudah dikerjakan belum ya? Lupa saya. Hah? Belum ya? Belum. Ya, nantilah kita kerja. Kita selesaikan dulu deh ini kalimat efektif. Jadi simpulannya predikat bisa semua kata, tidak hanya kata kerja, bisa gabungan atau frasa. Bisa semua kata bisa. Itu aja yang harus Anda ingat. Nah, ini persoalannya kalimat ini tidak berpredikat. Karena setelah membahas itu tidak boleh ada kata apapun. Karena ini kalimatnya transitif, nggak mungkin membahas tentang. Pasti membahas ini kan perilaku gitu. Ya, jadi tentangnya harus dibuang. Nah ini peserta pelatihan, subjek diharapkan. Nah ini predikatnya kan untuk memahami dan seterusnya itu kan semua keterangan kan. Nah cirinya apa ada keterangan ini? Karena ini kalimatnya pasif kan. Nah ini sudah ya, rasanya sudah ya. Anda sekali lagi tidak usah memedulikan dulu ininya. Yang pasti kalau transitif itu perlu objek. Nah cirinya apa? Biasanya mengkan. Saya mengusulkan apa? Nah, pasti ada objek. Saya hari ini akan membahas. Kan tidak mungkin membahas saja, pasti perlu objek. Kita harus berdiskusi tentang apa? Nah, kalau berdiskusi itu kan intransitif. Itu pasti pakai tentang. Berdiskusi tentang kalimat efektif. Tapi kalau hari ini saya akan mendiskusikan. Nah, kan nggak selesai kalau seperti itu. Ada yang kurang. Nah, itu yang transitif. Nah, tetapi ada juga yang dua, ya. Ada yang hanya perlu pelengkap, ya. Nah, kalau yang intransitif udah pasti tidak memerlukan objek dia tersandung masalah misalnya. Ya. Nah, tersandung kan predikat. Nah, masalahnya itu bukan objek karena awalan ya. Itu pasti pelengkap gitu. Nah, ini yang agak membingungkan. Anda juga tidak usah bingung dengan istilah teknis ini. Pokoknya kalau yang di itu pasti pasif. Itu aslinya gitu loh. Asli pasif itu memang dikerjakan, dikemukakan, dinamai, dinamakan. Nah, ini. Nah, tetapi itu bisa juga dengan periferal. Periferal itu kalimat pasif yang pasti tidak ada objek. Nah, subjek selalu menjadi sasaran utama. Nah, itu membingungkan kalian. Udah aja gini. Kalau ada yang pasif, ini pasif kan sama. Ini pasifnya gini. LJU sudah ini pasif periferal itu seperti itu. Misalnya kan gini, LJU sudah saya terima. Nah, saya ya.
abaikan saja kalau ada salah ketik. LJU ini subjek, sudah saya terima itu pasif kan, predikat itu kan sama dengan LJU sudah diterima. Nah, diterima siapa yang menerima gitu kan? Nah, kan tidak mungkin LJU itu sudah diterima oleh saya. Nah, itu bukan pasif yang benar. Dalam bahasa Sunda ada, tapi itu tidak bisa kita terima karena itu berasal dari struktur aktifnya saya sudah menerima LJU. Nah, gitu. Nah, ini yang bawah itu kan aktif. Kemudian yang dua di atasnya itu pasif. Tetapi kalau untuk yang kita gunakan, kalau untuk pronomina itu pakai pasif yang atas. Kalau pasif yang tengah itu nanti Anda gunakan di dalam KTI. Misalnya, masalah laporan pemeriksaan di kantor X sudah dibahas dalam bab 2. Nah, sudah dibahas. Itu baru nah, nanti yang digunakan di KTTA atau makalah. Masalah pemeriksaan di kantor X sudah dibahas dalam bab 2. Nah, itu kan pasif. Sama saja masalah pemeriksaan di kantor X sudah saya bahas. Nah, itu kalau pasif yang periferal. Di sini pronomina, kata ganti orang ditambah verba. Dan biasanya atau verb lah ya, atau kerja. Tidak menggunakan awalan. Yang akhiran mungkin. LJU sudah saya serahkan. LJU sudah saya bagikan kepada mahasiswa. Nah, bagikan kan ini verba ditambah akhiran kan. Itu yang pasif yang ini. Nah, ini nanti makalah, kertas kerja, buku ini yang kita gunakannya yang ini. Tapi sama-sama pasif. Nanti kalau surat dalam materi UTS kan pertama surat. Nah, ini yang digunakan. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, orang sering menggunakan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih sama sami mawon. Cuma kalau yang pasif ini digunakan dalam komunikasi, misalnya orang pertama kepada orang kedua, kan surat begitu. Pembawa acara juga hati-hati itu. Pembawa acara itu kan berkomunikasi sebagai pembawa acara dengan audiensnya itu halayaknya itu orang kedua. Atas kehadiran Bapak dan Ibu, saya ucapkan atau kami ucapkan terima kasih. Jangan diucapkan. Bisa dipahami itu? Tidak usah bingung-bingung dengan istilah. Ya. Peserta pelatihan, ini subjek diharapkan predikat untuk memahami keterangan. Untuk memahami apa? Tata cara. Jadi strukturnya SPK. Terus tambah lagi SPK ini ditambah dengan ini kan OK. Keterangan, pokoknya ini kan memahaminya itu predikat. Udah. Ini kalimat yang tidak lengkap. Coba. Ada yang ingin memberikan pendapat? 4 kalimat ini tidak lengkap, tetapi tidak lengkapnya itu apa? Tidak mengandung apa. Karena ini sering kita dengar pasti. Media massa, reporter, biasanya lisan malahan media massa. Itu kalau melaporkan itu pasti begini kalimatnya. Demikian, reporter Anda hari ini melaporkan dari gedung KPK. Demikian, reporter Anda hari ini melaporkan dari tol Cikampek. Itu kalau lebaran, tahun baru, itu pasti gitu tuh. Karena macet. Nah, kira-kira menurut Anda apa yang kurang di sini? Objek. Ayo, boleh bersuara. Objek. Melaporkan apa? Nah, iya di sini. Di sini ini transitif semua. Karena semua harus memerlukan objek. Hanya di sini ada yang bermasalah ya nanti. Nah, melaporkan. Reporter Anda siapa gitu disebutkan, melaporkan kemacetan ini, melaporkan kebakaran ini dari gedung dari
gedung Mahkamah Agung ya kemarin itu. Nah, itu banyaknya gitu. Mereka nggak pernah melaporkannya itu nggak pernah pakai objek. Padahal kalau kata kerja ini menuntut adanya objek gitu. Ini kan memberikan novel dan seterusnya. Nah, ini nanti kita analisis ya. Nah, sebentar. Sebelum itu. Intinya, objek itu bisa biasanya sih berupa nomina atau kata benda, frasa nomina, terletak di sebelah kanan. Predikat pasti di sebelah kanan, tidak mungkin di sebelah kirinya. Terus sama dengan subjek tidak didahului preposisi atau tentang atau mengenai itu tidak ada. Dan kalau dalam transitif ya wajib hadir. Nah, untuk mengecek bahwa itu objek atau pelengkap, tinggal dipindah. Kalau dikedepankan dia bisa menjadi subjek, itu berarti dia objek. Kalau pelengkap tidak bisa. Nah, contoh lain. Si Embo membelikan mie ayam untuk Vivian. Sekarang strukturnya ini benar semua ya. SPOK sesuai dengan kaidah. Tetapi dari segi makna. Dari segi makna itu ada yang tidak berterima kan? Coba aja, ini alat analisisnya. Nah, Embo membelikan mie ayam untuk Vivian, betul kan? SPO keterangan. Terus kalau kita pasifkan, mie ayam ini kan objek. Mie ayam dibelikan Embo untuk Vivian. Nah, rasanya tidak berterima kalau dari segi makna. Jadi gimana? Embo membelikan Vivian mie ayam. Vivian dibelikan, ini kan objek Viviannya, dibelikan Embo mie ayam. Nah, ini jadi pelengkap gitu. Atau Embo membeli mie ayam untuk Vivian. Mie ayam dibeli Embo untuk Vivian. Selain struktur, kita juga melihat dari segi makna. Contoh lain, Ulan memberi Panjar kepada pemilik kos. Nah, sekarang Panjar diberi Ulan kepada pemilik kos. Nah, berbeda kan dengan Ulan memberikan, ini memberikan Panjar kepada pemilik kos. Nah, kemudian si Panjar, bukan Pak Panjar ya, ada yang nama Pak Panjar rasanya. Panjar diberikan Ulan ya kepada pemilik kos. Jadi akhirnya si Panjar yang tadinya objek dia menjadi subjek kan, subjek predikat pelengkap keterangan. Hati-hati, pasif tidak ada objek ya. Atau Ulan memberi pemilik kos Panjar. Nah, pemilik kos diberi Ulan Panjar. Nah, jadi barulah berterima. Kalau mie ayam dibelikan Embo kan aneh rasanya gitu. Itu sering tuh akhiran kan yang sering tidak berterima digunakan orang. Nah, ini nanti intinya kalau pelengkap sama-sama predikatnya itu bisa transitif, tetap di kanan. Ya, tetap di kanan, bisa transitif, bisa intransitif. Kalau dia ada di transitif pasti dia sebelah objek gitu. Kalau in ya di sebelahnya, di sebelah predikat. Ya, kalau ini ngalah, tidak bisa menjadi subjek dan wajib hadir dalam kalimat ya, tetapi bergantung ininya, verbanya, kata kerjanya. Udah, sampai sini paham ya itu unsur-unsurnya? Bu, mau izin bertanya. Ditanyakan? Ya. Iya, Bu. Yang tadi Siapa itu, sebutkan? yang contoh Oka, Bu. Yang Vivian itu tadi, Bu. Ya, silakan. Kalau ke depan jadinya subjek, apa tetap objek? Objek yang di depan gitu. Nah, kalau jadi subjek, kan si Vivian di sini sebagai objek. Kalau objek itu bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, yang tadi si Vivian itu sebagai objek, dia menjadi subjek. Tetapi si mie ayam itu menjadi di sini pelengkap gitu.
ada nggak membeli mie ayam. Nah, ini juga nih. Vivian. Nah, ini kan si objek. Objek dia menjadi subjek. Jadi sini kan di nomor 3 itu si mie ayam itu tadinya objek menjadi subjek. Tetapi jangan ditukar terus si emboknya menjadi objek. Enggak, itu bukan tukar guling. Tukar tempat aja, nggak bisa. Karena ini pasif. Pasif itu di belakangnya itu pasti ini pelengkap. Tidak mungkin dia sebagai objek karena pasif tidak memiliki objek. Nah, si Vivian yang tadinya objek di sini, dia menjadi subjek. Gitu. Kalau itu ya, pokoknya intinya bahwa objek dalam kalimat transitif itu bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap bisa. Gitu. Nah, terus yang di belakangnya, jangan langsung ditukar-tukar tadinya objek jadi subjek, terus yang tadinya subjek, enggak. Gitu. Ini aja yang kelihatan ini. Yang mie ayam yang tadinya di sini objek, ya di sini menjadi subjek, betul. Terus si embo yang tadinya subjek, ya di sini menjadi pelengkap. Turun pangkat dia. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Tukar-tukarannya sih begitu. Ya, sama-sama. Baik. Nah, ini jenis kalimat, ada klausanya itu tunggal. Ya ini istilah saja yang sudah saya sampaikan sih kepada Anda. Anda pakai yang kiri juga tidak apa-apa, karena tampaknya lebih sederhana. Nah ini kan, yang ini ambil dari bahasa Inggris, simplex dan kompleksnya. Gitu. Kan yang kalau tidak salah, kalau yang ini compound ya, kalimat majemuk tapi yang setara. Gitu. Anda nggak usah bingung gitu, lihat saja kata penghubung yang digunakannya. Kalau klausa utama dan ini emaknya ini mamihnya, mamahnya, ini anaknya. Bisa anaknya di depan, bisa. Boleh, tetapi jangan lupa kalau anaknya di depan pakai koma. Nah, cirinya ini harus ada konjungsinya. Ya kalau kata penghubung lah, walaupun ya konjungsi sih kalau istilah linguistiknya gitu, istilah kebahasaannya sama sih kata penghubung. Ini dari bahasa Inggris juga kan. Bahasa Inggris juga kan ada juga, mempunyai juga konjungsi gitu. Nah, kalau majemuk itu yang sama, setara. Misalnya Anda sedang mempelajari kalimat efektif dan kelas 52 mempelajari kalimat majemuk misalnya. Nah, itu kan sejajar, setara. Makanya konjungsinya atau kata penghubungnya juga yang setara, yang sejajar. Kamu akan ikut aku atau tinggal di sini. Gitu. Juga majemuk, setara. Pilih penggunaannya apa? Atau. Jadi atau, dan, serta, kemudian, lalu. Nah, itu semua untuk majemuk setara. Ini. Setara, sejajar. Ada setara mempertentangkan, ada. Cuma sedangkan, melainkan, tetapi. Udah, cuma 3. Gitu. Untuk majemuk yang setara mempertentangkan. Dia tidak mengikuti PJJ. Tetapi jalan-jalan di kantin. Ya kantin dekat rumah maksudnya, bukan kantin kampus. Jauh banget ya. Walaupun saya tahu kalian sudah kangen kampus. Ya, kangen kampus bukan cuma Anda loh. Kami juga iya. Jelas ini? Nah ini. Nah, terus kalau yang ini, majemuk kompleks itu campuran. Jadi ada ibunya, ini anaknya. Anaknya, ibunya di belakang, boleh. Tapi ini jangan lupa koma. Gitu aja kalau anak yang di depan. Nah. Contoh, ini simplex tunggal kan, satu subjek, satu predikat. Sedangkan tadi portal sudah ya. Suka deg-degan kalau ingat portal. Soalnya ini internetnya suka hilang-hilang juga ini. Your internet connection unstable. Tapi suara saya jelas kan? Jelas. Suaranya jelas kok. Nggak putus-putus gitu? Oh ya. Jelas. Enggak, Bu. Kalau suaranya. Putus-putus, ya sip. Tapi di sini suka ada peringatan, katanya tidak stabil internetnya. Oh iya, soalnya agak lemah ini gambar yang itunya, antenanya itu loh. Enggak apa-apa. Nah, ini majemuk yang kita menyebutnya setara. Setaranya apa? Ini dan.
kemudian sedangkan, mempertentangkan, dan tetapi. Satu lagi ada sih melainkan. Ini nggak ada contoh yang melainkan ya. Dia bukan mahasiswa jurusan akuntansi, melainkan jurusan pajak. Nah, itu melainkan. Bisa untuk menegasikan, menegatifkan itu nomina. Nah, inilah coba diamati setara. Nah, kompleks, ciri kata penghubungnya ketika, walaupun, sekalipun ada dua loh ya, Anda lihat. Kalau yang sekalipun digabung itu berarti masuk yang ini. Sekalipun sudah bangun pagi-pagi, koma, dia terlambat datang ke kelas misalnya, ya, karena macet. Macet di jalan. Terus, nah ini juga jika, meskipun, ketika, itu yang merupakan majemuk bertingkat atau kompleks. Ya, nah kalau ini kompleks atau majemuk campuran ini. Ibrahim berangkat kemarin, sedangkan adiknya. Nah dari sini sampai sini kan majemuk setara, ada sedangkan, kemudian tambah lagi ini ketika. Nah jadi ini berarti majemuk campuran. Kalau dulu sih campuran gitu. Gubernur akan mengeluarkan karantina lokasi, tetapi dan seterusnya gitu. Ini kan campuran juga ya, tidak akan melakukannya. Ini pasti ada yang kurang deh. Apa? Coba saya. Kok nggak ada ya? Ada yang hilang. Banyak korban atau apa gitu ya. Gas ya. Nah, ini yang sering juga digunakan oleh media. Kurang apa coba di sini? Boleh menjawab. Coba silakan. Cepat. Berbicara kepada Kompas. Anda nggak apa-apa nyebut Rini di situ, bukan Rini ini kok. Rini yang lain, Rini yang wartawan nih. Bukan wartawan dong. Ya, kurang ketika kan di sini. Nah, harusnya ketika. Jadi dari ketika berbicara dengan ini sampai sini, keterangan. Keterangannya berupa anak kalimat atau klausa subordinatif tadi. Dan si Rini sampai sini itu sebagai utama, ibunya, maknya, mamahnya, maminya. Nah, wajib hadir kan? Nah, ini juga sama. Kurang apa? Yang kedua, ini apa? Struktur seperti ini banyak sekali digunakan. Tetapi ini merupakan struktur yang salah. Sama aja kan dari sini sampai sini kan anak kalimat. Keterangan, tapi kurang kata penghubung. Kata penghubung apa coba yang tepat di sini kira-kira? Ketika juga, Bu. Ketika, ya. Terus yang ketiga, ini anaknya juga, ini anaknya sampai sini, ini emaknya juga sampai sini. Kurang apa coba? Yang tepat kira-kira. Dengan yang lainnya boleh jawab ya, bangun. Ya, dengan, pasti dengan ya. Nah, ini juga sama nih, ketika juga kan. Nah, jadi ini anak sampai sini, subjeknya pertanyaan wartawan. Di sini emaknya, subjeknya ini. Ketika di sini ketika atau dengan ditemani sebagai keterangan ya. Kemudian ini subjeknya. Ini juga sama. Ini subjeknya, situasi yang memanas predikat. Di sini petugas. Nah, ini sampai sini nih petugas dari Ditjen Pajak. Kemudian di sini subjeknya adalah si Rini.
Makanya ketika berbicara kepada Kompas, siapa yang berbicara kepada Kompas? Kan Rini. Nah, karena subjeknya sama, yang dibuang adalah subjek yang ada pada anak. Jadi si anak tuh ngalah gitu. Tidak durhaka. Makanya juga ada koma juga. Nah, ya, gampang kan? Ya. Bu. Sudah ada keterangannya sih, ada penjelasannya. Ya. Bu, kalau yang nomor 2 tadi itu hanya bisa pakai ketika aja atau bisa pakai karena, Bu? Atau hanya pakai ketika aja bisanya? Ya. Yang nomor 2 tadi, Bu. 2. Karena boleh juga karena melihat situasi bisa. Makanya ini, ketika Anda menyisipkan atau memberi kata penghubungnya itu, sesuaikan aja. Bisa jika melihat kan nggak mungkin, jika melihat situasi kan kalimatnya benar, tapi rasanya masa sih jika melihat situasi berarti kan belum. Tapi kalau ketika melihat ini bisa. Tadi satu lagi apa? Tadi yang Anda usulkan apa tadi? Lupa saya. Karena ya bisa. Karena situasi ini, berarti tidak bisa diatasi. Datanglah petugas pajak itu yang mengatasi. Iya, jadi disesuaikan aja. Disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Baik, Bu. Terima kasih. Di sini semua. Nah, lihat. Ya, sama. Nah, cirinya ini untuk membuktikan bahwa keterangan itu bebas. Dari sini kan keterangan. Coba yang 2. Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Ini pasti kalau kasus begini ada kasus-kasus apa gitu. Ini ngaku ini gitu kan. Coba yang buang, yang merahnya. Ketika berpihak sampai sini, buang. Bisa nggak? Yang merahnya. Seandainya dibuang. Bisa, Bu. Bisa kan? Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Nah, jadi yang di sini ini hanya penjelas keterangan saja. Nah, ini jelas di belakang anaknya. Nah, intinya kan ini, Rini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim, gitu, ya. Jadi intinya bahwa bebas keterangan itu. Tetapi tetap aja berterima tuh gramatikal gitu. Tetap bisa kan? Hanya ingin menjelaskan aja. Jadi berupa frasa, kemudian posisi bisa diubah-ubah dan bukan unsur utama karena opsional kan, tidak wajib. Nah, ini yang untuk sudah saya sampaikan tadi untuk majemuk atau yang konjungsi koordinatif yang digunakan ini. Nah, konjungsi ini tidak boleh ada pada awal kalimat. Ini titik dan pada kesan nggak usah, nggak bisa ini. Ini hanya ada di dalam gitu, intranya. Nah, kalau yang ini dalam klausa itu tadi subordinatif, anak kalimat lah pokoknya. Nah, pasti bagian-bagian setelah kata-kata ini pasti anak kalimat, bisa di depan, bisa di belakang. Hanya yang tidak bisa ini, tidak mungkin ini misalnya sebab dia tidak mengikuti ujian, tidak mungkin. Nah, dia tidak mengikuti ujian karena sakit misalnya, ya, karena sakit dia tidak mengikuti ujian, tapi tidak bisa diganti dengan sebab. Yang ini pasti dan sehingga itu hanya ada di tengah. Yang lainnya bisa Anda cek sambil melakukan PJJ, dia mengerjakan tugas pajak misalnya, nah, itu kan bisa. Gitu. Jadi intinya gitu, yang tidak bisa ya ini. Dia datang terlambat sehingga tidak mengikuti acara pertama. Coba balik, kan tidak bisa. Sehingga tidak mengikuti acara pertama, dia datang terlambat kan tidak bisa. Nah, ini juga, nah ini problemnya, masalahnya adalah penggunaan 2 kata penghubung ini. Kalau jika keadaan itu berlarut-larut, sampai sini kan anak kalimat, kemudian maka dan seterusnya anak juga. Nah, tidak mungkin si kalimat itu cuma anak aja gitu. Pasti dia memerlukan emaknya gitu. Semua anak itu akan memerlukan emaknya, bukan memerlukan bapaknya, Bu. Ya. Di sini sih terbukti. Pokoknya hidup kalimat itu penentu. Emaknya itu penentu.
Jangan lupakan ibu. Karena kalian bisa seperti ini, doa ibu. Ya doa bapak juga sih. Tapi utama itu kan ibu. Makanya disebutkan bahwa wanita itu yang negara, iyalah dia yang bisa menghasilkan anak yang berhasil atau tidak itu ada di tangan ibu. Itu contoh aja. Saya pikir kok semua ibu ya. Induk kalimat, ibu kota. Terus ketika seorang presiden atau menteri perempuan, ini di luar konteks ya, yang bapaknya, suaminya tidak akan disebut, misalnya istrinya menteri, tidak mungkin si suaminya akan disebut bapak menteri. Ibu menteri dan bapak menteri pasti enggak, pasti itu menteri yang lain deh. Tapi kalau di daerah juga sama tuh, kalau di daerah itu kental sekali seperti itu, ibu gubernur dan bapak gubernur. Nah, tapi kalau perempuannya yang jadi gubernur, tidak mungkin suaminya disebut dengan bapak gubernur. Yang istrinya menjadi bupati, tidak mungkin disebut bapak bupati. Tetapi kalau di dalam yang laki-lakinya, bapaknya bupati, pasti bapak ibu bupati. Dan sehingga kalau ada acara itu di kursi itu disebutkan bapak bupati, ibu bupati. Saya suka mengatakan, ini bupatinya emang ada 2 ya? Ini ada bapak, ada ibu. Gitu. Nah itu daerah itu sangat kental itu. Pemerintah daerah gitu, nggak hanya di Jakarta juga sama itu, pasti jabatan ini akan menempel juga. Tapi ketika sebaliknya kan enggak, coba ketika perempuan yang jadi presiden, tidak mungkin suaminya disebut bapak negara, tapi ketika si bapak menjadi presiden, istrinya kan udah otomatis jadi ibu negara dimanapun gitu. Nah jadilah, makanya jadilah orang yang baik, laki-laki yang baik dan benar, perempuannya juga yang baik dan benar. Kok kayak bahasa Indonesia ya. Jelas ini? Nah ini kan anaknya semua. Dan ini kata yang benar ya, bukan anarkistis. Ini ya tadi ya, ini klausa utamanya. Emaknya gitu. Sekarang lihat latihan berikut. Emaknya mana, anaknya mana? Coba silakan. Josh Rutelson, coba jawab nomor 1. Boleh ditulis atau biar cepat di ini aja. 9.10 ya, Nis. Ingatkan nanti 9:05. Saya lari dulu. Portal. Yang anaknya Kan ini kalau umum. Jadi ya, ini anaknya. Anaknya kalau masalah ini, itu segera diatasi. Yang ibunya pemerintah ini tidak akan repot sekarang. Ya, ini ibunya. Induknya ya. Subjeknya sama atau tidak nih? Anak dan ibu. Di anak subjeknya mana? Semua boleh jawab kok, boleh serabutan kalau ini. Di anak subjeknya mana? Ayo, bangun yang lain. Ayo, saya bangun. Mana ayo saya lihat nih, saya buka semua. Alif, Devina, Salsa, Natasha, ada semuakah ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Firlian. Ada, Bu. Andi, Indra, Nabila, Meta, Septian, Jihan, Rahel, Amalia, Daniar, ini apa CR nih, ada namanya. Kalian semua pada pakai HP kah atau pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Pakai laptop, Bu. Oh, kalau laptop bisa dong dinyalakan kamera. Atau makan kuota juga ya? Ya. Jadi sekarang lihat subjeknya, subjek pada anak dan subjek pada induk. Pada anak subjeknya mana, pada ibunya subjeknya mana? Induknya pemerintah. Keluar dong, wajah-wajah cantiknya diperlihatkan. Kenapa? Ini kan. Dari sini. Nah kan kalau digedein nggak bisa saya tandain. Nah di sini subjeknya pada anak ini.
ya. Terus subjek pada ibunya ini. Sama juga yang nomor 2. Salsa, coba nomor 2. Induknya yang mahasiswa seharusnya tidak akan stres setiap akhir semester. Anaknya yang mahasiswa diberi Ya, penjelasan. jadi ini buang, ya. Nah, sekarang subjeknya sama atau tidak kalimat nomor 2? Sama, Bu. Mahasiswa. Nah, kalau sama gimana? Kalau sama, dijadiin satu aja. Setelah mahasiswa diberi penjelasan Jadi gimana? semacam itu, maka seharusnya tidak akan stres setiap akhir semester. Nah, Begitu ya, Bu? terbalik. Enggak. Tadi kan maka sudah dibuang, karena ini dua-duanya anak. Nah, karena ini subjek sama, yang dibuang yang mana? Yang di sini. Nah, gitu. Yang ngalah anaknya. Setelah diberi penjelasan semacam itu, mahasiswa seharusnya tidak akan stres setiap akhir semester. Karena ini jadi subjek sama, yang dibuang adalah subjek yang di anak. Terus, Ya, Bu. ya jelas ya. Jadi itu karena tidak, coba contoh lain. Ada sih di PPT lain saya yang contoh gitu. Yang sederhana aja yang paling gampang, coba ini. Nah, ini kan sama nih subjeknya. Jadi gimana? Nah, karena subjeknya sama, yang dibuang yang di anak. Gitu. Kecuali beda. Nah, coba. Direktur PT Subur mengeluarkan pegawai itu karena sering tidak masuk. Jadi, dalam kalimat ini siapa yang mengeluarkan? Direktur. Terus, yang tidak masuk, yang sering tidak masuk siapa di sini? Pegawai itu. Ya, pasti, udah pasti kalau secara logika pasti pegawainya. Tapi berdasarkan strukturnya tidak ini. Yang di sini kan subjeknya berarti atau lengkapnya kan gini. Direktur PT Subur mengeluarkan pegawai itu karena Direktur PT Subur sering tidak masuk. Baru itu 2 kalimat. Nah, kan jelas nggak masuk akal. Yang tidak masuk pegawai. Yang mengeluarkan ya pasti direkturnya. Tapi kalimatnya yang salah. Jadi ini subjek yang tidak sama. Kalau subjek tidak sama, itu harus dieksplisitkan. Ali katakan. Ini saya singkat-singkat ya. Cepat-cepat. Direktur PT Subur mengeluarkan Ali karena jadi subjeknya Direktur PT Subur mengeluarkan si Ali karena subjeknya siapa? Karena pegawai. Bisa juga sih Direktur PT Subur mengeluarkan pegawai itu. Si Ali bisa diganti pegawai bisa.
karena pegawai itu sering tidak masuk. Jadi subjek anak kalimat pegawai itu subjek pada induk kalimat direktur PT Subur itu jelas berbeda. Makanya kalau subjek berbeda justru harus dieksplisitkan karena bisa menimbulkan salah arti seperti kalimat yang atas, yang satunya gitu. Ya. Dipahami itu? Gampang lah. Gampang, soalnya gampang. Coba bisa dipahami ya semuanya? Guys. Sandra, nomor 3, bangun. Bangun. Sandra, muncul Sandra. Nomor 3 gimana? Dari mana Sandra Anda tinggalnya? Tinggal di mana? Di Pati, Bu. Ya, Pati, silakan. Banyak udang ya di sana ya? Tempat udang. Bandeng, Bu. Ya, silakan. Nomor 3 gimana? Bermasalahkah? Komanya nggak ada, Bu. Pakai ini ya, sebentar. Suaranya nggak ada. Sam, Komanya jauh sih di Jawa Tengah. Hah? Makanya. maka, Bu. Komaknya tidak ada Makanya di mana? dihapus. Bukan, Bu. Makanya dihapus. Terus udah kan? Seandainya di antara mereka itu mau mengalah, koma, Perdebatan yang diakhiri dengan perdebatan dan seterusnya. Udah, jadi ini buang, ya. Gitu. Kemudian Sandra Kirana. Sandra Kirana nomor 4 ya. Sandra Kirana, ini Sandra aja. Sandra satu kata. sama, Bu. Sandra Ini, Kirana ada. Bu, saya sama. Oh, alah. Ya, Yang satunya kirain beda orang. Yang satunya di HP, Bu. Oh, gitu. Ya, udah, apa-apa. Rahel, Clarissa. Berarti jumlahnya jadi berapa, Mbak? Jadi 32. Oh iya, pantesan 32. Iya, nggak apa-apa sih. Rahel Clarissa, Rahel Mariam lagi. Ayo, cepat. Ya, muncul dulu. Yang mana saya lihat. Kan lupa atuh saya gimana. Saya mau menghafal kalian. Kameranya mati. Nggak dengar. Bisa, Rahel? Bisa, Bu. Ya, silakan. Jikanya, Bu. Jikanya kenapa? Udah ingin memperoleh nilai yang baik, terus dengan giat. Udah pas, Bu. Udah pas. Jika saudara ingin memperoleh nilai yang baik, maka harus belajar dengan giat. Udah pas? Setujukah, guys, yang lain? Anda tadi nggak memperhatikan pasti Rahel. Saudaranya ya, Bu. Sambil tiduran atau tertidur? Kenapa Enggak, saudaranya? Jika ingin memperoleh nilai yang baik, maka harus saya. Makanya ya, Bu, jika saudara ingin memperoleh nilai yang baik, harus belajar dengan giat. Siapa yang harus belajar dengan giat? Saudara, Bu. Iya. Terus posisi saudaranya jangan ada di anak kalimat. Ini kan sama dengan tadi. Ini kan saudara ingin berlaku yang baik. Saudara harus belajar dengan giat, gitu kan? Nah, karena ini sama kan? Posisinya harus ada di emaknya, bukan di anaknya. Nah, ini salahnya apa? Dua-duanya anak.
ada jika sampai sini dan maka sampai sini anak. Nah, jadi gimana? Si saudaranya itu pindahkan ke sini. Jika mau ingin memperoleh nilai baik, siapa yang memperoleh nilai baik? Saudara. Siapa yang harus belajar? Saudara. Nah, jadi kita mengapa ya? Menganalisisnya ditaktik begitu. Jangan malahan ada di anaknya. Justru anak harus ngalah kok. Ini anak yang durhaka ini. Jika ingin memperoleh nilai baik, koma. Makanya dia ada di depan kan. Nah, pakai koma. Terus subjeknya berikan kepada ibunya. Jangan subjeknya dikekepin si anaknya. Subjek harus ada di sini. Jangan sampai kabur. Gitu. Apapun itu harus Anda gitu lihat. Jadi cek dulu. Tapi kalau tidak sama, munculkan. Seperti yang direktur tadi. Direktur STAN mengeluarkan mahasiswa itu karena sering tidak masuk. Siapa yang sering tidak masuk, Pak? Seolah-olah di situ direktur STAN. Nah, gitu. Jadi supaya memperoleh nilai baik, supaya mendapat peringkat, jangan ranking ya. Ranking itu pemeringkatan loh. Gaya-gaya itu ranking itu sampai mana-mana loh. Sampai pelosok itu orang ibunya masih ranking keberapa? Nah, ranking itu pemeringkatan. Jadi kalau menyatakan ke 1, ke 2 itu peringkat. Adik saya peringkat ke 1, Bu. Nah, gitu. Jangan kalau ranking itu pemeringkatan. Nggak nyambung kan? Jadi peringkat rank. Dan itu harus dibiasakan. Ranking ke 1, ranking ke-2, jangan gitu. Dengan bangganya tapi nyebutnya aja salah, pemeringkatan itu. Jadi peringkat ke 1, peringkat ke-2 urutan. Ya. Bu, mau nanya, Bu. Jadi yang tadi nomor 4 itu makanya tetap atau dihilangkan, Bu? Ya buang, udah pasti. Pokoknya kalau ada jika, ya, atau ada kalau, ada setelah, ada seandainya, itu kan pasti bagian yang kita itu anak. Nah, memang orang biasanya selalu pakai maka di tengahnya. Nah, semua ada, kan tidak boleh ada dua kata begini secara bersamaan. Nah, jadi jika ingin memperoleh nilai baik, anaknya kan, saudara harus belajar dengan giat. Jadi saudaranya ada di sini. Nah, saudara harus belajar dengan giat, berarti ini emaknya, induknya, atau yang tadi disebut dengan klausa utama. Nah, ini klausa subordinatif. Nah, udahlah, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya ada ibunya, ada anaknya. Ciri anak apa? Nah, tadi kata-kata yang banyak itu pasti anak tuh. Bagian yang itu pasti anak aja. Yang ini nih. Nih. Ini pasti semua anak. Setelah anak, koma, itu berarti anaknya ada di depan nih misalnya, koma. Langsung muncul ibunya. Jangan ditambah dengan yang ini. Yang tadi ini nih. Ini nih. Kalau tidak mempelajari kaidah bahasa, koma, Anda tidak akan lulus ujian. Nah, gitu kan? Subjeknya kan Anda. Siapa yang tidak mempelajari? Anda. Gitu. Seandainya mempelajari kait-kait, misalnya Anda dapat nilai jelek, seandainya mempelajari kaidah bahasa, saya akan mendapat nilai yang baik. Jadi nggak usah pakai maka. Nah, inilah penggunaan kata-kata ini yang berlebihan, yang tidak boleh bersama-sama. Apa sebabnya? Kalau dari segi linguistik, jadi dua-duanya anak gitu. Sip. Mantap. Mantap ya. Sudah. Nah, ini ya. Berikutnya. Penggunaan juga sama, ini sampai sini. Sudah ada walaupun, sudah ada tetapi. Di sini ini kehalang. Walaupun perkuliahan telah diliburkan. Nah, ada walaupun pasti itu anak atau subordinatif. Kemudian di sini tetapi mahasiswa tetap diminta belajar. Di sini klausa utama, tapi kok berkonjungsi koordinatif, harusnya di sini menjadi ibunya kan. Nah, cara menjadi ibunya ya buang tetapinya. Kalau ada ini
menuntut, kalau pokoknya kalau ada walaupun, meskipun, itu pasti menuntut kehadiran ini utama maknya gitu. Kalau yang ini konjungsi koordinatif itu yang tetapi, melainkan, sedangkan, yang ditandai dengan ini ya, menuntut kehadiran klausa utamanya, bukan subordinatif. Nah, ini coba, walaupun ini kan selalu enak nih, walaupun ini tetapi, meskipun ini tetapi. Nah, itu yang enak memang, tetapi itulah yang tersesat. Jadi salah satu gunakan, bisa dibuang walaupun, bisa juga tetapi. Kalau mau pakai yang walaupun berarti kan ini anak kalimat. Nama siswa dan seterusnya emaknya gitu. Tapi ini utama bukan utama. Nah, kalau yang contoh yang kedua, dua-duanya utama itu karena sejajar tetapi mempertentangkan. Perkuliahan diliburkan, koma, tetapi di sini pakai koma ya. Oh, enggak, itu urutannya. Kalau utama, tetapi dan seterusnya utama lagi. Jadi sejajar kalau utama dan utama itu artinya ini ada dalam majemuk setara. Setaranya setara apa? Setara mempertentangkan. Jadi yang tidak boleh kata-kata ini. Walaupun tetapi, walaupun apalagi namun. Dikiranya namun itu baku. Kalau digunakan di sini lebih baku daripada tetapi, ya tidak. Namun ada tetapi hanya pada awal kalimat. Jadi bukan ada di tengah seperti ini. Kalau yang di awal itu akan tetapi itu ada di awal. Dia tidak ini namun. Nah, namun itu ada di sini. Dia sama sekelas dengan akan tetapi. Sedangkan tetapi itu ada di tengah. Tidak boleh mengawali kalimat. Yang ini yang dua atas itu mengawali kalimat, tetapi enggak, tetapi ada di tengahnya. Nah, jadi tadi ya ini pengaruh bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris biasa verba mengawali kalimat referring your question atau answering your question. Nah, itu dari pola seperti itu orang Indonesia membuat pola seperti ini menjawab pertanyaan saudara. Akhirnya dari pola menjawab itu semua ada di semua pakai verba. Ada sih verba yang dinominalkan, misalnya berenang itu menyehatkan. Nah, berenang itu kan kata kerja, tapi berenang itu menjadi kata benda, dibendakan gitu loh. Bisa gitu. Tapi tidak seperti ini. Coba pemecahannya sama sih dengan kalimat yang tadi. Wanda, mana Wanda? Ayo cepatkan. Ada Bu, ada. Ada Wanda? Ya, Hadir. silakan. Coba, ya silakan nomor 1. Perbaikannya bagaimana? Bentar Bu. Kenapa? Mikir dulu. Berbicara masalah krisis moneter. Berarti lebih paham daripada Yusril. Anda di mana ini? Bandung, Garut? Di Tasik Bu. Oh iya, Tasik. Silakan, Mangga. Ya. Kalau di kelas kan enak, kan bisa diskusi. Bisa diskusi. Kalau latihan gini boleh diskusi. Kalau kuis tidak bisa. Karena sudah jaga jarak setengah di luar. Ih, gimana tuh? Sakedap Bu. Kumaha ieu teh nya. Tuh kan yang lainnya jadi nggak ngerti. Berbicara. Roaming yang induknya yang mana Bu? Sarah ini kalau begini ya. Nah, justru saya nanya, gimana sih kok malah kebalik nanya kamu? Oh iya Bu.
Bentar, Bu. Saya nanya malah. Murti lebih paham. Berbicara gak boleh di awal kalimat. Pakai keterangan mungkin, Bu. Tuh, tadi kemana Murti wae lebih atuh? paham daripada Yusril. Apabila. Nah, ngaco banget sih kamu. Krisis moneter. Gimana? Ketika berbicara masalah krisis moneter, Murti lebih paham daripada Yusril. Itu bukan, Bu? Iya, udah cuman gitu aja. Kan ini sudah ada Ya, Bu. grupnya nih. Pemecahannya lihat pada problem yang 5. Kata-kata ini tidak boleh mengalih kalimat karena akan membuat yang lainnya juga ya. Jadi tidak mengulang saya ya. Tolonglah guys. Waktu kita tidak banyak. Ini udah syukur saya udah ini. Semester lalu itu karena baru PJJ lebih sering materi tidak selesai itu. Karena banyak administrasi ini itu. Ini lumayan bisa cepat. Nah, jadi itu ini ketika berbicara ya, berarti ini anak kalimat. Soal Anda mau mengubah ini ke depan ya tidak masalah. Tapi tetap misalnya Murti lebih paham daripada Yusril ketika berbicara krisis moneter, nggak apa-apa. Tapi tetap bahwa ini harus ada kata berbicara, harus ada ketika gitu. Daniar, silakan Daniar nomor 2. Cepat. Yang lainnya siap ya, nomor 3. Jika memandang masalah itu, tampaknya pejabat menggunakan kacamata kuda. Gitu bukan, Bu? Ya, jika, ya bisa, jika atau kalau. 3. Siapa yang Taskia Sasa? Coba cepat, nomor 3. Jadi pemberian Anda atau kata penghubungnya yang nyambung. Ayo cepat. Yang di awal kalimat saya, Bu. Ya, silakan Yang Tas. Yang nomor 3 3, gimana? yang di awal kalimat ditambahi dengan didampingi ajudannya Menteri Ya, Kesehatan. dengan kan. Dengan ya. Tidak mungkin jika didampingi kan nggak mungkin. Ketika didampingi juga walaupun benar tapi masih belum berterima dari segi makna. Jadi dengan didampingi ya baik. Berikutnya satu lagi cepat ya. Makanya Natasha, cepat Natasha. Dengan menindaklanjuti surat kami beberapa waktu yang lalu, kami informasikan hal berikut, Bu. Enggak berterima, kurang dari segi makna, tidak mungkin dengan menindaklanjuti, nggak mungkin. Misalnya sudah ada surat atau sudah ada kegiatan, kira-kira apa yang tepat gitu? Apa? Cepat. Untuk menindaklanjuti surat kami beberapa waktu yang lalu, kami informasikan hal berikut, Bu. Benar nggak, Bu? Betul. Nah, jadi Bu? Benar, kan udah betul. Oh iya, kan? iya. Iya, oh, udah. Iya, Bu, ya, Bu. Kenapa? Nggak kedenger ya suara saya? Oh, dengar Kak, Bu, Udah dengar. udah dijelaskan. Betul. Untuk menindaklanjuti surat kami beberapa waktu yang lalu sampai keterangan. Kami informasikan hal berikut. Nah, pada kami informasikan hal berikut, coba guys, yang lain, mana subjeknya? Ini dari sini kan sampai dari untuk sampai dulu kan keterangan. Terus kami informasikan hal berikut, mana subjeknya? Ayo, siapa yang mau jawab boleh? Elsa, boleh mau jawab subjeknya mana nomor 4 itu?
Kami, Bu. Kami. Setujukah yang lain kami? Ini yang tadi awal saya jelaskan itu, yang periferal itu. Ini kan nomina, verba, nomina gitu. Pronomina, verba, akhiran kan. Mana subjeknya? Apa yang kami informasikan? Tidak mungkin. Informasikan hal berikut siapa? Tidak mungkin kan? Kalau ini subjeknya kami, berarti ini harus diubah kalimatnya. Kami menginformasikan hal berikut, baru kami subjeknya. Tapi di sini kami informasikan hal berikut. Ini adalah predikat ini nih. Apa yang kami informasikan? Hal berikut. Ini kan sama dengan diinformasikan. Tadi cek lagi yang periferal. Coba lihat di grup tadi, grup percakapan, grup perbincangan. Saya sudah menjelaskan ini. Ya bukan ini sih, tapi nomina LJU sudah saya koreksi. Sudah saya koreksi LJU. Apa yang sudah saya koreksi LJU gitu ya. Nah, jadi jangan menggunakan kata penghubung yang berlebihan, kemudian dua negasi dalam satu kalimat. Nah, kemudian yang partisial tadi yang pengaruh bahasa Inggris. Jadi selain itu dalam sebuah kalimat kita harus juga jelas maknanya, jangan sampai ambigu. Ambigu itu taksa berlebihan, bukan berlebihan apa? Bermakna ganda. Contoh, ini kan harus sejajaran. Di sini side lagu itu dibuat oleh. Kemudian di sini dibuat, di sini menyanyikan. Nah, kan nggak sejajar. Balai Pustaka menerbitkan, sedangkan yang membuat, nah urutannya juga sejajar. Ya, jadi kalau mau sejajar, ini dibuat, ya, yang menyanyikan, ini kan, yang ini dibuat, yang ini dinyanyikan juga. Boleh pakai oleh, boleh tidak. Dibuat, dinyanyikan. Paralel kan, subjek, predikat, pelengkap. Sama ini juga. Atau PS, predikat subjek. Taufik Ismail membuat lagu itu. Ya. Kemudian dan Ebit GAD yang membuat, karena subjeknya di sini bukan Ebit GAD loh. Yang menyanyikannya subjek, yang membuat syair lagu itu subjek. Ini predikat. Jadi Anda jangan ada nama orang atau ganti orang seperti kami itu pasti subjek. Ini kan dibalik yang membuat syair lagu itu subjek, Taufik Ismail berarti predikat. Nah, bingung kan? Yang menyanyikannya subjek, Ebit GAD. Misalnya urutannya saya ubah begitu, ya. Nah, yang menyanyikannya itu subjek, predikat Ebit GAD. Ini PS ini. Nah, kalau ini ya bisa juga. Yang membuat syair lagu itu subjek, ialah predikat. Taufik Ismail di sini menjadi pelengkap. Ya, dan yang menyanyikannya juga subjek, ialah predikat, ia adalah, itu semua predikat ya. Ebit GAD pelengkap. Bingung kah? Nah, ini ambigu nih. Bisa dipahami? Guys, bisa dipahami? Cepat. Bisa? Sebelum, bentar, ke portal dulu. Masih 6 menit sih. 1 menit lagi saya lari portal. Coba disimak dulu deh. Simak dulu. Saya mau. Coba disimak dulu. Jadi tidak, misalnya yang mengajar bahasa Indonesia di STAN adalah orang-orang dari lembaga bahasa misalnya. Nah, yang mengajar bahasa Indonesia di STAN itu subjek. Adalah predikat. Orang-orang dari lembaga bahasa, badan bahasa, lembaga namanya sih badan bahasa. Itu adalah pelengkap.
Bisa dipahami? Jadi tidak selalu kalau ada nama itu pasti subjek. Yang mengoreksi hasil ujian adalah para pengajar. Ya pasti sih ya, ini contoh aja lah yang gampang. Yang mengoreksi hasil ujian subjek adalah predikat, para pengajar lengkap. Bisa dipahami kah? Tutup dah, tinggal 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Sip. Administrasi sudah selesai. Kemudian yang ini, yang tadi maknanya ambigu. Coba Anda perhatikan, Anda jangan dulu lihat yang bawahnya deh. Rumah seniman yang antik itu akan dijual. Nah, di situ kan yang antik bisa senimannya, bisa rumahnya kan. Nah, kalau ada seperti itu harus diubah. Apalagi yang nomor 2, coba. Ini undang-undang ini. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan dilarang untuk diedarkan. Berarti tidak boleh kan? Terus ditarik dari peredaran. Betul, ini betul. Tapi dari segi makna, strukturnya betul. Tapi kalau ini dilarang, berarti dilarang untuk diedarkan. Dilarang ditarik dari peredaran, dilarang dicabut izin edar, dilarang disita. Nah, berarti boleh gitu kan. Di sini di stop untuk tidak diedarkan, tapi di sini ini negatif, dilarang ditarik dari peredaran, berarti boleh dong. Dilarang ditarik. Ya justru tidak boleh ditarik gitu kan. Nah, inilah yang jadi maknanya itu loh yang tidak berterima, jadi mengganjal. Makanya ini misalnya ini buat rumah yang antik itu akan dijual. Jadi rumahnya yang antik, jelas kan, tidak ambigu, tidak menimbulkan 2 makna gitu. Ini subjek. Nah, rumah yang antik itu subjek, akan dijual predikat. Rumah antik milik seniman itu subjek, akan dijual predikat. Tuh. Seniman yang antik itu akan menjual, jangan akan dijual. Siapa yang membeli orang antik? Seniman yang antik itu subjek, akan menjual predikat, rumahnya objek, baru ini SPO. Nah, kalau ini yang tadi dilarangnya yang dipindahkan. Supaya tidak bermakna dilarang ditarik, dilarang ini dipindahkan sih dilarangnya. Dilarangnya diletakkan di belakang supaya tidak menimbulkan makna ganda di dalam perundang-undangan. Ya, itu selesai sudah. Ada pertanyaan kah? Namun gitu ya. Jadi kesejajaran juga harus diperhatikan, makna juga harus diperhatikan. Tidak hanya struktur. Ada pertanyaan kah? Bisa dipahami? Habis sudah kalimat dan tinggal hari Jumat itu ya. Paragraf satu lagi. Materinya sudah saya kirimkan ya nih, paragraf. Sudah Bu di GCR. GCR ya, cepet-cepet diunduh. Kok saya tadi juga buka GCR kok nggak ada juga ya? Takutnya saya hanya lihat yang untuk 5 dan 6 tidak ada. Takutnya ini tidak ada juga. Sudah paham semua? Agak jelimet ini soalnya kalimat. Jelas? Jelas, Bu. Ya, baik. Kalau gitu, sudah saya akhiri saja PJJ kita ke-6 dan belum kuis ya. Harusnya ya soalnya ini saya sebetulnya ingin kuis sekarang itu supaya kalian juga sekalian belajar kan. Sekalian belajar untuk ujian gitu. Tapi karena materi ini tuh banyak. Kalau paragraf lebih banyak ke logika. Jadi bisa kita kuis dulu seperti biasa untuk hari Jumat. Kuis dulu foto dulu biasa. Setelah itu kan ini pakai yang kalau yang saya kan karena yang biasa 40 menit habiskan dulu kan sayang. Terus
langsung quiz gitu. Terserah aja mau gimana nanti. Mau quiz dulu di awal, dilanjut lagi di PJJ. Kalau saya kan memang pasti kalau yang Zoom-nya dari saya itu kan suka beda-beda alamatnya, beda-beda linknya itu tautannya. Makanya biasanya habiskan aja dulu sayang, setelah itu baru quiz. Terserah aja nanti gimana kesepakatan kalian ya, beritahu aja saya. Begitu aja ya, sudah saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan pada nempel ya, soalnya sudah tidak terasa hari Senin ujian. Dan hari pertama dan kalian jam pertama kalau nggak salah ya. Jam 8 ya, Indonesia itu. Ya, siap. Sip, sudah. Siap-siap ya, jadi siap-siap berjuangnya udah dari sekarang nih. Terima kasih, selamat pagi. Sampai berjumpa lagi hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, siap-siap dari sekarang ya. Atau gini, Anda mengumpulkan materi apa yang dari 1 sampai nanti yang nggak paham bisa ditanyakan minggu depan. Ya, sampai berjumpa.